menyampaikan cerita rakyat yang berjudul Putri Tak Dampali. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labusatana Datu Maungge, atau sering dipanggil Datu Luwu. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tak Dampali. Kecantikan dan sifatnya telah dikenal oleh banyak orang sehingga telah sampai di telinga Raja Bone yang tinggalnya jauh dari kerajaan Luwu. Raja Bone ingin meminang Putri Tak Dampali untuk putra mahkota. Maka dari itu, ia memanggil beberapa pengawal dan penasihatnya untuk pergi ke kerajaan Luwu. Mendengar kabar tersebut, Datu Luwu bingung untuk mengambil keputusan. Bagaimana ini, Dinda? Saya tahu bahwa dalam adat kerajaan Luwu tidak diperbolehkan seorang gadis Luwu untuk menikah dengan pemuda dari negeri lain. Aku tahu, Kanda. Akan tetapi, jika kita menolak lamaran ini, akan terjadi perang yang besar dan akan membuat rakyat kita menderita. Itu benar, Dinda. Biarlah aku dikutuk, asal rakyatku tidak menderita. Beberapa saat kemudian, Raja Bone masih bingung untuk mengambil keputusan. Mendengar kabar tersebut, para utusan dari Raja Bone kembali ke negerinya kembali. Namun, keesokan harinya, tak ada angin dan tak ada hujan. Terjadi kegemparan yang sangat besar di kerajaan Luwu. Putri Tak Dampali jatuh sakit. Putri Tak Dampali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau air dan sangat menjijikkan. Kulitku, apa yang terjadi pada kulitku? Oh tidak, ada apa ini? Oh Tuhan, dosa apa yang telah hamba-Mu lakukan hingga hamba-Mu terkena penyakit seperti ini? Para tabib istana tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit anehnya. Bahkan para tabib juga mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh sang putri bersifat menular. Oh putriku, apa yang terjadi padamu? Ibu, apa yang terjadi pada kulitku? Aku jatuh sakit.
dulu agar para rakyat kita tidak tertular. Apakah engkau bersedia? Baik, Ayahanda. Semua akan kulakukan demi rakyatku tercinta. Sebelum Putri Tak Dampali pergi, ayahnya memberikannya sebuah keris kepada dirinya. Wahai putriku, bawalah keris ini bersamamu. Keris ini adalah tanda bahwa engkau adalah putri raja, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Baik, Ayahanda, akan saya simpan baik-baik. Berangkatlah Putri Tak Dampali bersama beberapa orang pengawalnya untuk pergi ke pengasingan ke pulau lain. Mereka berangkat menggunakan perahu. Mereka berlayar, mereka kemudian menemukan sebuah daratan. Pengawal yang pertama kali menginjakkan kaki pada daratan itu menemukan buah wajo. Putri, hamba menemukan ini. Ini adalah buah wajo. Wajo. Kalau begitu, daerah ini akan kunamakan dengan nama Wajo. Disinilah kita akan membuka kehidupan baru. Putri Tak Dampali memutuskan untuk menamai tempat itu dengan nama Wajo. Disitulah kehidupan baru Putri Tak Dampali dimulai. Pada suatu waktu, Putri Tak Dampali tengah duduk di tepi sungai. Seekor kerbau putih datang menjilati kulitnya. Ada apa ini? Tunggu! Pergi! Bagus! Pergi! Jangan menjilati luka-lukaku! Awal mulanya, Putri Tak Dampali mengusirnya. Namun, kerbau itu tetap saja menjilatinya. Pada akhirnya, Putri Tak Dampali hanya mendiami saja. Hal tidak terduga justru terjadi. Bekas jilatan kerbau putih itu justru menjadi obat dan menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh sang putri selama ini. Tunggu, lukaku? Lukaku menghilang. Oh Tuhan, terima kasih telah menyembuhkan penyakitku. Kulit Putri Tak Dampali kembali bersih, lembut, dan halus kembali. Sebagai bentuk penghargaan kepada kerbau putih itu, ia memerintahkan kepada para pengawalnya untuk tidak menyembelih kerbau putih, apalagi memakannya. Pada suatu malam, Putri Tak Dampali bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang tampan yang ingin menjadikannya sebagai istrinya. Namun, itu bukan sekedar mimpi saja. Mimpi itu malah menjadi kenyataan. Suatu ketika
Dari kejauhan, ia melihat seberkas sinar. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati sinar tersebut. Betapa terkejutnya ia saat ia mendapati seorang gadis cantik sedang menjerang air di sana. Gadis cantik itu tidak lain tidak bukan Putri Tadampali. Karena kecantikan dan penampilan yang sederhana, putra mahkota langsung menaruh hati. Mungkinkah ada bidadari di tempat seperti ini? Rasanya dia pemuda dari mimpiku. Perkenalkan, saya putra mahkota dari kerajaan Bul. Bolehkah saya mengetahui siapakah engkau? Saya Putri Tadampali dari kerajaan Bul. Malam berganti siang. Putra mahkota akhirnya kembali ke negerinya. Namun, sesampainya ia di negerinya, ia malah termenung dan terus memikirkan Putri Tadampali. Melihat hal itu, Andre Guru Pakanyareng langsung menyarankannya untuk melamar Putri Tadampali. Putri Tadampali